Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Wafa, seluruh peserta kajian Majelis Tazkiyatun Nafsi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang hadir secara online. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita semua, memberikan kepada kita hidayah dan petunjuknya, sehingga kita tetap berada di dalam jalan yang benar, jalan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yang sudah kita baca setiap waktu, setiap salat. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang insyaallah, jalan yang sudah engkau berikan nikmat, yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. Minan nabiyyin, yaitu para nabi sudah melakukan jalan ini. Wassiddiqin, ya, kemudian juga para hamba-hamba Allah yang jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Wasyuhada, mereka yang berkorban dan memperjuangkan agama Allah ini, baik matinya syahid ataupun tidak, yang penting memperjuangkan agama Allah. Wassalihin, dan juga jalan-jalan orang yang solih. Inilah yang kita minta setiap hari pada saat kita sholat, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kita juga minta kepada Allah setiap hari, ghairil maghdubi alaihim, bukan juga jalan orang yang telah Allah murkai. Allah tidak suka dengan mereka, yaitu para Bani Israel, al-Yahud, Yahudi, dan semua yang mengikuti jejak langkahnya, itu disebut ghairil maghdubi alaihim. Dan salah satu sebab kenapa Allah marah, murka kepada orang Yahudi, sebab faktor utamanya karena Yahudi itu orangnya pintar-pintar tapi keras kepala. Pintar, keras kepala, cerdas, cerdik, tapi keras kepala, nggak ikut petunjuk Allah, tidak ada gunanya, itu menjadi Yahudi. Tetapi ada juga orang yang nggak pintar, bodoh, tapi dengan kebodohannya ini mudah untuk ikut siapapun, nggak ada landasannya, tidak ada pendiriannya. Orang seperti ini disebut namanya waladdallin, waladdallin. Dan waladdallin ini maksudnya adalah an-nasara, Nasrani. Nasara yang telah Nasrani, an-nasara itu adalah mereka yang memiliki pengikut-pengikut, tapi dibodoh-bodohi oleh kaum yang sebelumnya, yaitu Yahudi. Makanya disebut waladdallin. Jadi intinya kita minta kepada Allah dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, jangan kita ikut jalannya Yahudi dan Nasrani, itu maksudnya. Walaupun kita nggak menjadi Yahudi dan Nasrani, agamanya nggak Yahudi Nasrani, tapi mintanya itu ghairil maghdubi alaihim, jangan minta jalan mereka, sekecil apapun jangan minta, jangan kita ikuti jalan-jalan mereka, itu maksudnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya di dalam undangan, insyaallah di pagi hari ini, dengan izin Allah kita akan memulai kembali kajian Tazkiyatun Nafsi. Temanya adalah tema tentang bagaimana kita menjalankan amanah di dunia ini, tapi kita tidak rugi. Kita tidak rugi, walaupun kita mungkin nggak mendapatkan apa-apa dari dunia, tapi di sisi Allah kita tetap beruntung. Ini maksud daripada tema yang diangkat, yaitu tentang 4 pilar utama bagaimana kita di dalam hidup ini tetap sukses, tetap beruntung, dunia akhiratnya. Tetapi mungkin dari sisi dunianya kita enggak banyak dapat hasil, enggak kelihatan hasilnya, tapi kita di sisi Allah kita menang, di sisi Allah kita itu termasuk beruntung. Itu maksud daripada kajian kita. Baik, bismillah.
Di dalam lembaran yang udah dibagikan ya ada ralat ya yang akan saya sampaikan. Bismillah. An Abdillah ibni Amrin. Ya, an Abdillah ibni Amrin. Ayo diikuti semua. An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhu. Ya, jadi yang benar radhiyallahu anhu karena mohon maaf, an Abdillah bin Amr ya. Di sini an Abdillah bin Amr, insya Allah benar. Ya tadi saya pikir Amr bin As ya. Ternyata memang ini sudah benar hadisnya. Berarti yang perawi hadisnya adalah anak Amr bin As. Baik, bismillah. Ya, arba'un iza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya hifzu amanah wasidqu hadisin wa husnu khuluqin wa iffatun fi tu'matin. Ya, banyak riwayat yang lain ya, beberapa redaksi berbeda-beda, tapi yang kita ambil di sini riwayat Imam Ahmad ya. Karena dalam riwayat yang lain nanti beda lagi cara mengucapkannya, ada husnu khuluqin, ada wa husnu khaliqatin, ada ya, wa iffatu tu'matin, ada ya. Semuanya insyaallah sama redaksinya, sama maknanya, tapi beda redaksi karena berbeda sahabat Nabi yang mengambilnya, yang menerimanya. Seperti hadis yang lain ada Abdullah bin Abbas yang menerimanya, tapi di sini kita ambil jalur riwayat dari Imam Ahmad, yaitu yang menerima hadisnya adalah siapa? Abdullah ibni Amrin. Ya, sebagaimana yang pernah disebutkan sebelumnya, bahwasanya Abdullah bin Amr ini ya adalah sahabat Nabi yang termasuk banyak ya menerima hadis dari Rasulullah SAW, walaupun usianya masih pemuda, tapi banyak ya mengambil hadis. Termasuk Ibnu Abbas ya, masih muda tapi banyak mengambil hadis dari Rasulullah SAW. Ya, ini ayahnya terkenal, ini ayahnya termasuk sahabat Nabi. Makanya ketika kita ucapkan, kita menyampaikan doanya radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu saja, tetapi radhiyallahu anhuma. Ya, radhiyallahu anhu itu untuk sendirian, satu orang. Ya, mendoakan para sahabat Nabi itu hukumnya sunnah. Ya, mendoakan mereka adalah ibadah. Ya, jadi ketika kita mendengarkan nama Nabi, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Ketika kita mengucapkan nama Nabi atau mendengarkan nama Nabi diucapkan, atau nama-nama ya para nabi yang lainnya, itu doanya memang sudah dibiasakan oleh para ulama-ulama, yaitu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam ya kepada Rasulullah, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad misalnya ya. Kemudian untuk para al-anbiya war rusul ya, untuk para nabi-nabi dan para rasul-rasul yang lainnya, kita ucapkan alaihi salam ya. Sangat sedikit ya ulama mengucapkan alaihi salatu wassalam, cukup alaihi salam. Itu untuk membedakan antara Rasulullah dengan ya nabi-nabi yang lain. Untuk Rasulullah dilengkapkan sallallahu alaihi wasallam, salawatnya ada, salamnya ada ya. Untuk para nabi dan rasul yang lainnya kita ucapkan alaihi salam. Untuk satu orang alaihi musallam, untuk beberapa orang ya salam. Ya, itu maksudnya apa? Doa kepada mereka. Ya, demikian juga untuk para sahabat Nabi kita ucapkan apa? Radhiyallahu anhum. Ya, radhiyallahu anhum. Ya, kenapa? Karena mereka itu banyak sekali yang sudah dipuji, bahkan dijamin oleh Rasulullah menjadi ahli surga. Ya, menjadi ahli surga. Bahkan di antara mereka ada yang disebut ahlul bait. Ya, apa itu ahlul bait? Yaitu keluarganya Nabi. Ya, termasuk rumpun keluarga Nabi. Apakah di situ ada anak paman Nabi, atau misalnya satu silsilah dengan Rasulullah, kakeknya sama dan seterusnya, itu termasuk ahlul bait namanya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita kalau mendengarkan ya atau mengucapkan nama-nama sahabat Nabi, baik laki-laki dan perempuan, itu sama. Kita ucapkan radhiyallahu anhu untuk yang laki-lakinya, yang untuk perempuannya radhiyallahu anha.
jika banyak radhiyallahu anhum, ya, atau radhiyallahu radhiyallahu anhuma jika dua orang, ya, radhiyallahu anhuma. Abdullah, ya, Abdullah bin Amr, ya, itu adalah sahabat Nabi dua-duanya, ya. Yang satu Amr bin As, ya, itu yang terkenal sahabat Nabi yang paling banyak, ya, memberikan jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin, ya. Ini Amr bin As ini seperti Khalid bin Walid juga, nggak jauh beda, ya. Masuk Islamnya itu bukan di awal-awal, ya. Jadi taubatnya itu bukan di awal-awal, ya. Ya, taubatnya itu bukan di awal-awal, ya, tetapi masuk Islamnya, ya, di akhir-akhir, yaitu pada saat Amr bin As ini bertemu, ya, bertemu dengan Raja An-Najasyi, ya, Raja Habsyah, ya, yang terakhir, ya, ini termasuk masuk Islam, ya, karena Nabi Muhammad SAW, ya, menganjurkan sahabatnya untuk sholat ghaib, ya, untuk sholat ghaib. Ini termasuk dalil yang membolehkan bahwa apabila ada seseorang yang memiliki jasa terhadap Islam dan kaum muslimin, ya, maka kita dianjurkan untuk sholat ghaib, ya. Pada saat Raja An-Najasyi yang menguasai negeri Ethiopia, Habsyah, ya, waktu itu menjadi tempat perlindungan kaum muslimin, ya, karena kaum muslimin itu waktu itu ditindas, ya, di Makkah ditindas mereka, ya, ditindas. Awal-awal dakwah Nabi itu banyak sekali pertentangan, ya, dan banyak sekali yang menindas, yang menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, sehingga kafir Quraisy itu berkuasa di Makkah dan menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Makkah itu akhirnya mereka disuruh untuk, ya, pindah untuk sementara waktu di Habsyah, ya, namanya hijrah yang pertama ke negeri Habsyah, karena di sana ada raja yang baik hati untuk melindungi mereka. Ya, pada saat itu, ya, ayahnya Abdullah ini yang namanya Amr bin As, ya, ini adalah termasuk yang belum masuk Islam, tetapi, ya, dengan izin Allah ternyata dia pula yang masuk Islam, ya, dari dialognya dengan An-Najasyi. Ya, dia sebenarnya awal itu dia datang ke Habsyah ingin mengasut, ya, ingin membawa fitnah bahwa kaum muslimin yang dilindungi ini harus diusir dari Habsyah. Ya, ini termasuk sudah merubah agama nenek moyang kami, yaitu si Al-As ini, Amr bin As ini diutus oleh kafir Quraisy. Tapi ternyata hidayahnya datang di situ malahan datang hidayah itu dia orang kafir, dia yang ingin menghalangi kaum muslimin dan mau mengusir kaum muslimin sedang, ya, dijaga di sana di Habsyah, tapi malah dia pula yang masuk Islam karena berdialognya dia dengan, ya, An-Najasyi, ya. Makanya Amr bin As ini terkenal, ya, membawa banyak perubahan setelah masuk Islamnya. Kemudian termasuk juga yang terkenal membebaskan negeri Mesir, ya, membebaskan negeri Mesir, disebut namanya Fatihu Misra, yang membebaskan negeri Mesir menjadi, ya, negara Islam, menjadi negeri Islam yang berdaulat dan juga di bawah pemerintahan, ya, Khalifah Umar bin Khattab. Ini sekedar untuk mendapatkan, ya, ibrah, pelajaran, ya, sirah, ya, sahabat ini kita pelajari karena salah satu daripada untuk menguatkan kecintaan kita kepada para sahabat Nabi itu adalah kita pelajari biografi mereka. Bismillah, ya. Selanjutnya di dalam hadis ini disebutkan, ya, Abdullah bin Amr, ya, mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah arbaun, ya, ada 4 perkara, iza kunna fika fala alaika. 4 perkara ini jika Anda bisa memilikinya, ya, memaksimalkannya untuk bisa menjadi sifat, ya, sifat pribadi kita, fala alaika,
ya, ma fataka minad dunya, ya, fala alaika, Anda akan aman, fala alaika, Anda akan aman, fala alaika, Anda akan tentram, fala alaika, Anda akan beruntung, ya, ma fatakat dunya, walaupun dunia ini belum bisa kamu dapatkan, ya, mungkin dia sedang berusaha, dia sedang melakukan sesuatu obsesi dunianya, ya, yang insya Allah dalam ridho Allah, misalnya seperti dia mencari nafkah, mencari rezeki, ya, terus ternyata modal-modal yang sudah dia usahakan untuk berusaha berbisnis, ya, itu ternyata habis semuanya, ya, qadarullah, ya, la samahallah, qadarullah, semuanya terjadi, akhirnya dia itu jadi bangkrut atau tidak berhasil, ya, tidak berhasil, ya. Ketika seseorang tidak berhasil di dunia, ya, tapi jalannya udah benar dilakukannya, maka dalam hal ini kata Rasulullah, ya, nasihat untuk kita semua, ya, yaitu, ya, la alaika, ya, tidak ada masalah, tidak apa-apa, ya, kamu tetap beruntung, ya, kamu tetap mendapatkan kebahagiaan, kata Rasulullah, walaupun ma fatakat dunya, ma fataka minad dunya, walaupun dunia yang sudah kau cari ini, dunia yang sudah kamu jadikan sebagai sumber untuk rezekimu, ya, untuk, ya, mengikuti, ya, kehidupan ini yang kamu harus, ya, menjadikan dunia sebagai sarana untuk akhiratmu, ya, karena dunia tidak boleh juga dilupakan, dunia harus ada dalam kehidupan kita. Nggak mungkin seseorang itu lahir langsung ke surga, ya, dia harus lahirnya di dunia dulu. Ketika di dunia dia diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini dia harus, ya, berusaha untuk menjadikan dunia sebagai sarana untuk menuju akhiratnya. Dan pada saat itu dia nggak berhasil, kata Rasulullah, jika nggak berhasil, ma fataka minad dunya, ya, selama engkau tidak bisa berhasil mendapatkan itu, kata Rasulullah, ya, fala alaika, kamu tidak akan rugi, ya, maksudnya Allah itu tetap menghargainya, Allah tetap akan menggantikannya nanti. Ini kalau saya sampaikan yang lebih banyak contohnya kan contoh tentang berusaha, ya, berusaha, atau misalnya kita lagi membuka usaha bisnis atau usaha misalnya, ya. Nah, pada saat itu ketika usaha ini udah dijalankan, ya, sudah banyak modal dikeluarkan, ya, terus rugi, ya, nggak berhasil, rugi, nggak beruntung misalnya, ya, bahkan modal aja nggak dapat kan, akhirnya dia itu dalam hidup ini, maka orang yang seperti ini apakah dia harus putus asa? Tidak, karena sudah ada penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fala alaika, engkau tidak akan apa-apa, engkau akan tetap baik, engkau akan tetap beruntung, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita harus beruntung? Ya, walaupun kita tidak berhasil, walaupun kita tidak mendapatkan apa-apa, maka ikuti petunjuk Nabi ini. Ya, kalau kita ikuti petunjuk Nabi, insya Allah kita akan terus bahagia. Ya, hanya Nabi Muhammad saja yang perkataannya yang boleh, yang wajib kita ikuti, yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini bahwa itu benar semuanya. Ya, adapun perkataan manusia yang lainnya bisa benar bisa salah, tapi untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah Rasul yang amin, ya, yang ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba Allah yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang Rasul, menjadi manusia yang terbaik, yaitu ma yantiqu anil hawa. Ya, Nabi Muhammad itu enggak pernah berbohong. Ya, ma yantiqu anil hawa, tidak pernah berbicara sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya. Tetapi Nabi Muhammad itu dibimbing, ya, ketika berucap satu huruf pun itu dibimbing, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu hadis pun kita pelajari, ya, satu huruf pun kita pelajari dari hadis Nabi itu sangat berharga untuk, ya, kehidupan kita, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah
ya, hifzu amanah. Dia harus menjaga amanah. Ini yang pertama. Ya, dia harus menjaga amanah. Baru bisa ya berhasil untuk ya menggenggam dunia ini. Sama ada dia berhasil atau tidak di dunianya, tetapi dia sudah berhasil di hadapan Allah. Ya, apalah gunanya berhasil di depan orang lain, di depan manusia berhasil, ya, tetapi di depan Allah tidak berhasil, ya, karena caranya yang salah mungkin. Ya, jika berhasil di hadapan Allah, tidak berhasil di hadapan orang lain atau manusia, tidak apa-apa, karena Allah yang menghargai kita. Syukur-syukur berhasil dua-duanya, berhasil ya di hadapan manusia, tapi tetap berhasil di hadapan Allah. Namun kalau seandainya manusia tidak bisa berhasil di dunia ini, ya tidak apa-apa, dia akan berhasil di hadapan Allah dengan 4 pilar ini, dengan 4 sifat ini, dengan 4 karakter ini, dia akan berhasil insya Allah. Yang pertama apa? Hifzu amanah, menjaga amanah. Tahu nggak amanah itu apa sebenarnya? Ya, amanah ini sederhananya gini aja saya sampaikan. Amanah itu dalam bahasa Arab itu lawannya adalah khianat. Berkhianat itu lawannya. Di dalam di dalam kamus yang lain atau dalam takbir cara ucapan yang lain ya di kalangan orang Arab itu amanah itu bisa juga diterjemahkan menjadi lawannya daripada takut. Ya, bisa diterjemahkan menjadi lawannya takut, jadi lawannya takut. Jadi kalau tidak amanah itu menakutkan. Ketika tidak amanah, dia itu menakutkan. Ketika tidak amanah, dia berkhianat. Ya, itu maksudnya. Kenapa dalam bahasa Arab itu amanah lawannya, ya, lawan katanya kok takut? Ya, karena orang yang memberikan amanah, contohnya harta, diberikannya harta ini, dititipkannya uang kepada seseorang senilai misalnya 20 juta. Pada saat dia sudah meyakini bahwa yang menerima amanah ini, yang menyimpan uang ini adalah orang amanah, dia nggak takut. Nah, itu maksudnya. Makanya amanah itu lawannya takut. Ketika seseorang mau menitipkan uang 100 juta kepada seseorang dan orangnya amanah, dia nggak takut. Harta itu hilang, uang ini hilang. Tapi kalau seandainya orang itu ya biasa tidak amanah dan tak terpercaya, maka 1 rupiah pun, ya 5 rupiah pun diberikan kepada dia, itu bisa tidak amanah, nggak dijaga. Itulah maksud daripada amanah. Kenapa amanah ini penting dalam kehidupan? Ya, sampai dalam Al-Quran disebutkan, ya, sesungguhnya kami sudah menawarkan, kata Allah, ya, amanah ini kepada langit dan bumi. Tapi langit nggak bisa untuk memikul amanah, ya, langit bumi nggak bisa memikulnya, berat langit dan bumi ini, karena langit dan bumi ini makhluk Allah juga. Jadi Allah itu memerintahkan kepada seluruh makhluknya itu ya tanpa batas. Ya, memang kita berpikir langit kok bisa berbicara, ya kan Tuhannya Allah, bukan kita Tuhannya. Ya, langit dan bumi itu ditawarkan oleh Allah, apakah mereka mau menjadi pemegang amanah? Akhirnya dua-duanya nggak mau, langit nggak mau, bumi nggak mau juga. Ya, akhirnya ya ditawarkanlah kepada manusia, dan manusia yang bisa. Begitu, karena manusialah yang akan mampu nanti untuk menjadi pemegang amanah, dan sebaik-baik pemegang amanah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu disebut Al-Amin. Julukan Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Ya, maka untuk itu kita di dalam hidup ini mari ya kita berusaha memaksimalkan diri, karena amanah ini termasuk sifatnya Rasul, sifatnya Nabi dan Rasul. Ya, para Nabi Rasul itu enggak pasti seluruh Nabi Rasul orangnya amanah dulu, bukan pintar dulu dia, enggak, tapi amanah dulu baru dia menjadi orang pintar. Begitu ya yang sudah menjadi ketentuan Allah untuk para al-anbiya war rusul. Ya, makanya salah satu sifat syarat utama menjadi Nabi dan Rasul adalah mereka harus amanah. Dan amanah yang paling tinggi adalah amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanah yang paling sempurna adalah amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan ke poin yang kedua, saya sampaikan contoh atau macam-macam amanah yang harus kita jaga. Yang pertama, ya silakan ditulis jika mau, amanatul ain.
atau amanah panca indera. Ya, jadi panca indera ini harus dijaga. Ya, dijaga, jangan sampai ya Allah sudah menitipkan mata kepada kita, enggak kita jaga untuk yang melihat yang baik, tapi selalu melihat yang haram. Ya, telinga juga sama, ini amanah ini. Ya, jangan sampai ini suka mendengar sesuatu yang tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, mendengar sesuatu yang enggak baik, ini harus dijaga. Ya, demikian juga apa? Lisan kita ini. Ya, jadi panca indera ini harus dijaga semua. Itu amanah. Ya, terus selanjutnya apa lagi? Amanatul farji. Khusus ini para ulama membahasnya. Amanatul farji maksudnya amanah untuk menjaga kehormatan dan kemaluan. Ya, karena ada dua dosa yang suka menjadi mudah dilakukan oleh manusia, dan dua dosa ini menjadi penduduk, ya, kebanyakan penduduk ahli neraka, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam beberapa riwayat hadis, bahwasanya ada dua anggota tubuh yang menjadi penyebab ya ahli neraka bertambah jumlahnya. Yaitu yang pertama adalah ya lisan atau mulut, yang kedua adalah kemaluan. Dan ini ya nauzubillah ya termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya, dosa yang terbanyak ya di penghujung ataupun dunia mau kiamat itu adalah diantaranya adalah semakin banyak ya seseorang itu tidak amanah dalam perkataannya, dan tidak amanah juga dalam memelihara ya kemaluannya dan kehormatannya, sehingga muncullah fitnah ya di akhir zaman ini. Kemudian apalagi, yaitu amanatul amwal. Ya, kita harus jaga harta, dan itu sangat banyak ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang fitnah, ya, menjaga fitnah memiliki harta. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu itu, sesungguhnya anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah, tapi bisa juga menjadi nikmat. Ya, makanya kenapa Allah ingatkan? Karena manusia ini lalai ketika hartanya sudah bertambah, ya, hartanya sudah mulai banyak, dia lupa ya untuk menzakatkannya, dia lupa untuk mensedekahkannya, ya, dia lupa di sana ada hak orang lain, sehingga harta itu bertumpuk-tumpuk dinikmatinya, tapi dia lupa di sana ada hak orang lain. Jadi menjaga harta, baik itu menjaga harta menjadi milik kita sendiri, atau tadi yang saya sampaikan di awal, menjaga harta orang lain ketika dititipkan, itu sangat penting. Kemudian apalagi contoh yang lain, amanatul aulad, ya, amanah anak. Ya, setiap seseorang yang dititipkan oleh Allah ya kepadanya anak putra putri, itu amanah. Ya, amanah untuk ya dididik, amanah untuk dijaga akidahnya, amanah untuk dijaga akhlaknya, ya. Kemudian amanah untuk kita ajarkan kalimat tauhid, ya. Kita ajarkan adab-adab, kita ajarkan akhlak yang baik, dan seterusnya. Terus yang terakhir, ya, contoh yang terakhir adalah amanatul ya asror, yaitu amanah sir, amanah kerahasiaan diri kita. Ya, jadi dalam hidup ini tidak ada yang tahu tentang diri seseorang. Bisa jadi dia itu di dalam masyarakat atau dalam lahiriahnya biasa-biasa saja, dia sebagai cleaning service, dia sebagai tukang sapu, dia sebagai pembersih, ya, misalnya kamar mandi, ya, tetapi ternyata dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi ahli surga. Tapi bisa jadi orang yang menjadi imam masjid, ya, imam masjid misalnya, ya, lahiriahnya bagus, ya, kemudian secara zahir, ya, di depan ya orang banyak dia baik, belum tentu di depan Allah dia baik juga. Karena masalah sir, masalah asror ini, masalah kerahasiaan hidup itu hanya Allah yang tahu. Ya, makanya kita minta agar Allah membersihkan ya kerahasiaan diri kita. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahu rahasia diri dia, ya, bahwa orang ini sebenarnya punya dosa, tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa sir ini sebenarnya berbahaya. Ya, jangan sampai dia itu bagus di depan orang, ya, dipuji-puji, baik di depan orang, ternyata dia itu punya rahasia, ya, dosa yang antara dia dengan Allah itu belum selesai, dan itu harus kita selesaikan. Ya, ini harus kita jaga
maka untuk itu ya ini amanah ya sudah Allah titipkan kepada kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah kita harus menjadi orang yang sidqu hadisin. Ya, sidqu hadisin, jujur dalam berkata. Ya, sama seperti amanah juga. As-sidqu ini termasuk sifatnya para nabi dan rasul. Ya, semua para nabi rasul wajib siddiq. Ya, wajib jujur dalam semua hal. Ya, sampai dibuktikan oleh Nabi Muhammad oleh para musuh-musuhnya, Nabi Muhammad itu jujurnya itu sudah luar biasa. Ya, dibuktikan oleh para musuh-musuh Islam, baik itu dari sejak kecilnya Nabi Muhammad SAW sampai beliau menjadi rasul pun itu udah diakui tentang kejujurannya, diakui oleh lawannya, bukan hanya temannya saja. Ya, makanya ketika kita menginginkan sifat jujur ini ya dalam berkata dan seterusnya, maka kita juga mengingat bahwasanya ini sifat mulia ya, agar menjadi motivasi untuk kita menjadi orang-orang yang mengikuti ya sifatnya para nabi dan rasul. Ya, innahu kana siddiqan nabiyya, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan sesungguhnya ya nabi-nabi itu adalah siddiqan nabiyya. Siddiq ya itu sangat jujur, bukan hanya jujur aja tetapi sangat jujur. Siddiq sangat jujur. Ya, maka untuk menempuh ya kita menjadi orang jujur ini ya, maka ya para ulama berkesimpulan ya ada 4 minimal. Ya, ada 4 minimal untuk menjadi orang jujur itu. Caranya biar jujur yaitu ada 4. Pertama, muraqabatullah. Kita harus selalu merasa Allah itu diawasi kita. Itu muraqabah namanya. Supaya apa? Supaya lidah ini enggak mudah berbohong. Ya, supaya pikiran, lidah, hati enggak mudah berbohong. Ya, caranya, ini cara ya, berarti cara itu kan butuh waktu. Ya, muraqabatullah itu yang pertama. Caranya adalah kita harus selalu berada dalam muraqabah Allah. Apa maksudnya muraqabah? Muraqabah itu maksudnya berada dalam pengawasan Allah. Kita tuh diawasi terus karena Allah melihat kita. Ya, dan malaikat juga terus mencatat kebaikan dan keburukan kita. Itu sudah dititipkan Allah. Jadi kita dengan selalu mengingat ini akan selalu ya waspada dan hati-hati dalam berkata sehingga jujur ya dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah memaksimalkan sifat malu ya, al-haya namanya ya, karena salah satu yang untuk membantu biar kita menjadi orang yang jujur dalam perkataan dan dalam perbuatan dan dalam sikap itu memang kita harus menjadi orang yang malu dalam melakukan yang tidak baik ya. Al-haya minal iman ya, jadi malu itu termasuk ya bahagian daripada iman ya, itu termasuk syu'batun minal iman, satu cabang daripada iman. Jadi kita dianjurkan dalam hidup ini ya untuk malu dalam berbuat yang tidak baik. Itu termasuk iman, itu termasuk ibadah, itu termasuk yang diperintahkan dalam agama. Selanjutnya yang ketiga adalah ya suhbatus sholihin, selalu bersahabat, selalu berteman dengan orang-orang yang soleh agar kita bisa untuk terkontaminasi atau bisa termotivasi ya, atau kita itu bisa untuk mengikuti jejak langkahnya ya orang-orang soleh, selalu jujur kita ikuti ya. Insyaallah kita akan ya tertular dengan kebiasaan-kebiasaan ya mereka para orang-orang soleh. Yang terakhir adalah tentunya yang keempat ya, kalau kita mau ingin jujur ya mintalah kepada Allah. Ya, minta kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah jadikan aku hambamu yang selalu berkata jujur ya, karena jujur itu membawa kepada kebaikan, bahkan menjadi ahli surga dan seterusnya ya. Maka kita selalu minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat adalah yang ketiga adalah wa husnu khuluqin ya, untuk ya memaksimalkan ya potensi diri kita ini. Pilar yang ketiga adalah yaitu wa husnu ya khuluqin ya, akhlaknya bagus ya. Definisi husnul khuluq ini sebenarnya
secara umum ya sudah disampaikan oleh para ulama kita, misalnya Al-Imam Ibnul Mubarak ya menyimpulkan apa itu husnul khulqin. Sebenarnya sifat yang pertama tadi amanah itu memang termasuk husnul khulqin, termasuk akhlak yang bagus ya. Jujur juga akhlak yang baik, tetapi kenapa Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam tetap menyebutkan husnul khulqin? Karena di dalam kultur ya, kultur bahasa Arab ya yang asli ya, bukan yang zaman sekarang, yang zaman dulu maksudnya. Di zaman bahasa Arab itu dianggap bahasa Arab yang fasih ya, tidak tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Itu husnul khulqin itu sebenarnya sesuatu yang sudah familiar ya di dalam kehidupan para sahabat Nabi ya, di benak dan di pendengar mereka. Kalau diucapkan husnul khulqin itu apa maksudnya? Maka para ulama-ulama, para salafus soleh, para imam-imam dulu sudah mendefinisikan itu ya. Ringkasannya begini, Imam Ibnu Mubarak mengatakan kalau disebut husnul khulqin, jika disebutkan akhlak baik itu apa itu maksudnya? Maksudnya adalah pertama sederhana aja, bastul wajhi ya, wajahnya itu berseri-seri. Itulah termasuk husnul khulqin ya. Nggak pernah wajahnya itu ya selalu seperti orang yang tidak suka kepada siapapun ya, wajahnya seperti orang yang marah terus misalnya, tidak, tapi wajahnya wajah yang selalu menunjukkan dia itu tetap bahagia, tetap senang ya, kalau perlu senyum ya kepada siapapun. Itu namanya bastul wajhi ya. Wajahnya itu ya ketika dilihat enak dilihat ya, nggak menunjukkan ketidaksukaannya kepada siapapun. Dia adalah tetap disukai oleh siapapun. Itu bastul wajhi. Yang selanjutnya apa disebut husnul khulqin? Itu maksudnya adalah bazlul ma'rufi, suka sekali melakukan kebaikan ya, nggak repot-repot, maksudnya tidak pelit-pelit untuk memberikan kebaikan apapun. Apakah kebaikan itu berupa harta, apakah kebaikan itu berupa perkataan ya, pokoknya itu untuk kebaikan siapapun dia mau rela berkorban, rela membantu ya. Nggak ada membatasi waktunya, nggak membatasi membatasi pikirannya ya, membatasi dirinya. Pokoknya dia itu sangat sangat terbuka, sangat mudah untuk membantu ya. Apakah membantu ini membantu yang sifatnya materi atau tidak materi, pokoknya dia itu mau membantu ya. Membantu apa aja, membantu untuk materi, membantu misalnya untuk sesuatu yang bagus ya, menyumbangkan pikirannya ya, menyumbangkan hartanya ya, menyumbangkan misalnya idenya ya, ringan bebannya, ringan langkahnya, nggak ada berat untuk membantu. Itu namanya bazul ma'ruf. Kemudian yang terakhir dari Imam Ibnu Mubarak mendefinisikan husnul khulqin ini apa? Yaitu kaful aza ya, selalu menahan ya, tidak agar orang lain itu tidak tertindas atau tidak terhina, atau misalnya tidak disakiti orang lain itu. Dia menghindari orang lain itu tidak tersakiti hatinya ya, tidak tersakiti hatinya, tidak tersakiti dirinya ya, sehingga hubungannya kepada orang lain tetap baik. Itu maksudnya ya, seperti itu. Tapi ditambah lagi dengan Imam Ahmad mengatakan maksud husnul khulqin adalah alla taghdab wala tahqid ya. Ditambahi lagi oleh Imam Ahmad ya, maksud daripada husnul khulqin ini adalah jangan suka marah dan jangan selalu dengki. Itu aja katanya. Jika seseorang itu tidak suka marah dan tidak dengki, itu sudah termasuk husnul khulqin. Jadi kalau kita gabungkan definisi dua imam tadi, itu sudah cukup sebenarnya menjadi husnul khulqin. Akhlak baik itu ya, akhlak baik itu terwakili dengan ini sudah cukup. Itu maksudnya. Walaupun ya banyak lagi perilaku yang lain, budi pekerti yang lainnya, tetapi ini adalah yang utamanya menjadi
ya menjadi sifat utama jika seseorang itu disebut akhlak baik. Inilah dia indikator utamanya. Yang pertama tadi saya sampaikan, yaitu wajahnya berseri-seri, nggak suka, ya, nggak menunjukkan kemarahannya, ya, cemberut dan seterusnya, wajahnya terus berseri-seri. Kemudian apa lagi? Yaitu selalu melakukan, ya, selalu berkorban, selalu berinfak waktunya, hartanya, ya, menyumbangkan pikirannya. Itu termasuk sifat yang kedua. Kemudian apa lagi? Selalu menjaga diri agar orang lain tidak tersakiti, ya, tidak sakit hatinya, tidak sakit dirinya. Nah, itu dijaga terus, menjaga orang lain. Ya, terus ditambahi oleh Imam Ahmad, ya, jangan suka amarah dan jangan suka dengki. Itulah kesimpulan, ya, indikator yang paling utama jika seseorang itu disebut namanya husnu khulqin, ya, baik akhlaknya. Baik, selanjutnya adalah yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah iffatun fi tu'matin. Ya, iffah itu artinya adalah bersih. Makanya dalam doa kita selalu minta, ya, dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk. Ya, wat tuqa. Tuqa itu artinya ketakwaan. Ya, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang takut kepada Allah. Ya, wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, wal afaf itu artinya apa? Bersih. Bersih, suci, ya, bersih daripada melakukan yang haram, bersih menjaga kehormatan dan kemaluannya, itu disebut juga, ya, afaf, ya. Kemudian apa lagi? Bersih daripada perkataan yang sia-sia, ya, jadi lidahnya, ya, iffah namanya, ya. Terus apa lagi? Bersih dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, disebut itu namanya iffah, ya, iffah. Laki-laki disebut afif orangnya, kalau perempuan afifah. Mungkin di sini ada nama Afif, ya, atau Afifah, ya. Semoga Allah jaga diri mereka dan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ifah ini termasuk mulia. Ya, ifah itu termasuk mulia, dan ifah itu termasuk sifat yang kita minta dalam doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, seperti itu. Nah, di sini dalam hadis ini disebutkan ifah fi tu'mah. Ya, khusus di sini. Ya, bersih dari sisi apa? Bersih dari sisi rezeki. Ya, tu'mah ini, ya, lebih umum maknanya adalah rezeki atau usaha. Bukan sekedar makan aja, ya. Sumber usahanya, ya, sumber dia mencari rezeki itu semuanya harus bersih, itu maksudnya. Jadi kalau bersih sumbernya, insya Allah bersih pula nanti hasilnya. Ya, jadi dia berusaha untuk menghindarkan pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, rezekinya itu dari yang haram, ya, dari yang haram, ya, yang syubhat, ya, tetap dijaganya, apalagi yang haram, ya. Maka dia terus, ya, mempertahankan agar usahanya, sumber usahanya, cara dia bekerja itu semuanya jangan sampai ada yang tidak halal. Ya, bisa jadi dia itu misalnya bekerja di tempat bekerja itu dia halal gajinya, tapi caranya tidak halal. Misalnya dia menggunakan motor curian, nah itu kan nggak halal namanya. Ya, jadi maksud daripada iffah fi tu'matin ini semuanya dari A sampai Z, bukan hanya yang dia dapatkan itu, ya, yang dia terima, ya, upah yang dia terima atau rezeki yang dia terima, tapi semua dari awal itu diusahakan semuanya terjaga dari yang haram, ya. Motor yang dia pakai, mobil yang dia pakai, terus apa lagi? Baju yang dia pakai, terus apa lagi? Ya, termasuk misalnya kalau seandainya di situ, ya, dia melewati tempat-tempat yang haram, dia berusaha untuk meninggalkannya. Ya, ketika bawa kerja ada 2 jalur tempat yang dia bisa lewati, satunya di situ ada tempat yang haram, ya, bisa mempengaruhi keimanannya, dia, ya, memindah kepada tempat yang lebih baik lagi. Itu contohnya. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan
awal dia bekerja, awal dia mencari ma'isyah, awal dia mencari rezeki, itu semuanya diusahakan bersih sebersih-bersihnya, karena itu akan mempengaruhi untuk ya hasil yang dia makan, ya menjadi berkah yang dia makan, ya, dan doanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada doa tidak dikabulkan karena sumber daripada rezekinya tidak halal, itu termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu jasadin, setiap fisik, setiap jasad, ya, nabata, tumbuh berkembang. Mohon maaf, mungkin ada anak-anak kita, mohon maaf, semoga Allah jaga ya, ada anak-anak kita didik, kita jaga, ya, kita didik anak kita ini dari sejak lahirnya, sejak dia lahir itu tidak memakan makanan yang syubhat atau yang haram. Ya, karena jika seseorang manusia dari lahirnya sampai besarnya dia memakan ini, berkembang, ya, min suhtin, dari sesuatu yang tidak baik, yang haram, yang dilarang oleh Allah dalam Islam, maka fannaru aula biha, itu sudah fannaru aula bihi, ya, maka neraka, kata Rasulullah, lebih utama untuknya. Ya, kenapa? Karena ya fisik yang berkembang ini, jika ya badan-badan kita, ya anggota tubuh ini jika tumbuhnya ya dari makanan yang tidak halal, makanan yang haram, minuman yang tidak halal, ya itu semuanya nanti akan berpengaruh kepada kehidupannya juga. Makanya muncullah sifat yang tidak baik. Jadi kalau kita mau bagus akhlak anak-anak kita, akhlak manusia ini, ya bukan hanya berasal daripada keturunannya saja, tapi makanannya pun dipelihara. Ya, makanan dipelihara supaya dia nanti berkata-kata perkataan yang baik juga. Ya, jika makanannya, ya la samahallah, ya makanannya itu makanan yang haram, minuman yang haram, ya, atau yang syubhat, ya, maka muncullah sifat yang syubhat atau yang haram juga, muncullah perkataan yang haram, muncullah pikiran yang haram, muncullah sikap yang haram juga. Kenapa? Karena ya anggota tubuh ini, karena tubuh ini sudah dimasuki ya oleh makanan-makanan ya yang haram. Nauzubillah min zalik. Maka untuk itu di dalam kesempatan ini, ya mari kita jaga sumber rezeki kita. Kita jaga sumber usaha ma'isyah kita. Ya, jangan sampai dalam kehidupan ini ya kita menjadi orang-orang yang terus-menerus berada dalam kesesatan, dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kesimpulannya, ya ketika seorang mukmin ingin mau bahagia dunia akhirat, walaupun mungkin kebahagiaan itu tidak juga dengan harta, ya, tetapi dia bahagia saja, ya, apakah ditakdirkan oleh Allah hidupnya miskin atau menjadi orang yang berkecukupan, ya, atau kaya, ya, dia tetap bahagia walaupun dia tidak berhasil untuk mendapatkan ya dunia ini, atau misalnya mendapatkan ya hasil dunia ini seperti tadi yang sudah dicontohkan, hasilnya ya dia dapat misalnya keuntungan, tidak dapat dia dari usahanya misalnya, tetapi dia akan tetap berhasil, beruntung kalau dia memiliki 4 sifat. Yang pertama tadi sudah disampaikan, yaitu dia harus menjaga amanah. Yang kedua adalah harus jujur. Yang ketiga dia harus menjadi seseorang yang berperilaku yang baik atau berakhlak yang baik, ya. Kemudian yang keempat, dia harus membersihkan ya rezekinya ini, membersihkan ya sumber rezekinya, agar Allah Subhanahu wa taala ya memberkahi hidupnya, bahkan ya mengkabulkan, mengijabahkan doa-doanya, sebagaimana yang dicontohkan juga ya oleh para imam kita, ya para ulama-ulama kita, ya seperti Imam Asy-Syafi'i ya radhiyallahu anhu, beliau ya pernah memakan makanan yang tidak jelas sumbernya waktu masih kecil, ya waktu masih kecil, ya sehingga ya ibunya tidak ridho makanan itu masuk ke dalam perut anaknya. Nah, maka pada waktu itu diceritakan oleh para ulama, Imam Syafi'i itu disuruh memuntahkan, ya disuruh memuntahkan makanan yang dia makan, ya
apakah itu dia makan buah, misalnya dia makan buahan itu misalnya hanya jatuh, nah, itu namanya warok, ya, menjaga. Ya, jatuhnya sebenarnya di luar pagar, pohon itu milik seseorang, jatuhnya di luar pagar, ya, untuk orang berjalan itu sebenarnya secara fikih dibolehkan untuk dimakan. Tapi begitulah, ya, seorang ibu, ya, yang ingin mau bersih untuk anaknya, ya, maka anaknya ini disuruh memuntahkan, padahal nggak dimuntahkan pun juga sah itu, ya, tapi begitulah dia ingin membersihkan anaknya, jangan sampai ada satu suap nasi pun, ya, masuk ke dalam perut anaknya itu harta yang haram, makanan yang haram, ya, sampai akhirnya, ya, orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pendidikan yang luar biasa dari ayah dan ibunya itu, ya, biasanya itu akan menjadi orang yang hebat, ya, tidak akan jadi itu orang hebat kalau seandainya di awal kehidupannya tidak bersih, ya. Imam Syafi'i, ya, hebat karena ibunya yang menghebatkannya, karena ibunya yang betul-betul maksimal mendidiknya, ya. Imam Ahmad juga sama, Imam Bukhari juga sama, semuanya mereka itu memang, ya, dijaga oleh orang tuanya sebelum jadi. Dan semua para ilmuwan, ya, orang yang berhasil di dunia ini dengan izin Allah, semuanya pasti karena, ya, menjaga, ya, dirinya daripada yang haram yang dilarang oleh agama Islam. Demikian kajian ini dapat kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Ya, sebelum kajian ini ditutup, ya, ada waktu beberapa menit, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan, ya, dipersilakan. Silakan. Pakai ini aja, yang ini aja. Antum pakai ini aja nggak apa-apa, udah waktunya bertanya. Dari sini aja, sebelah kanan aja. Baik, syukuran jazakumullah khairan kepada Ustaz Taufik atas ilmu nasihat yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita menyikapi pendapat orang lain yang menganggap kita sok suci atau sok baik, di mana saat kita sedang berproses memperbaiki akhlak kita menjadi lebih baik. Syukran berkenan. Baik. Langsung dijawab aja. Baik, bismillah, ya, langsung dijawab aja yang pertama, yang tadi pertanyaan pertama. Biasanya di dalam menempuh kebaikan itu, ya, pasti ada tantangannya, ya. Wa kullu haqqin sakil, ya, setiap yang benar itu pasti berat, ya. Tidak pernah ada dalam sejarah, ya, tidak pernah ada di dalam sunnatullah, ya, bahwa ketika seseorang itu ingin baik langsung baik, ya, lahir baik, itu nggak ada, ya. Jadi semuanya perlu proses. Jika ada yang mengucilkan, ya, jika ada yang meremehkan, ya, sampai disebut sok suci dan seterusnya, ya, maka kita tidak perlu untuk melawan ataupun membalas, ya, dengan kejelekan juga, ya. Kejelekan dibalas dan kejelekannya kita jadi jelek, kan begitu, ya. Kejelekan dibalas dengan kejelekan, asyarru, ya, bisyarri, ya, itu akan menjadi jelek. Akhirnya yang tertawa tersenyum setan, ya, setan tersenyum. Kenapa senyum setan? Kenapa tertawa?
Ya, karena dia sudah berhasil untuk melumpuhkan manusia, melumpuhkan hambanya ini. Ya, yang tadi yang sudah mencaci, menjelekkan, ya, menghinakan itu udah lumpuh, udah menjadi temannya setan. Maka kepada kita yang tadi membalas juga dengan kejelekan, akhirnya kita juga menjadi teman setan. Begitu. Karena teman setan ini, karena bisikan setan ini termasuk luar biasa memang. Ya, makanya kita dalam hidup ini, kalau kita misalnya terpengaruh, ya, bisa terpengaruh itu langsung atau tidak, atau misalnya emosi kita itu sudah mulai membakar, ya, membakar karena sudah diejek ataupun dikucilkan misalnya, maka pada saat itu yang paling bagus adalah baca auzubillah. Ya, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena salah satu daripada manfaat, ya, isti'azah itu sebenarnya mengusir syaitan. Ya, maka bacalah a'udzubillah. Tidak hanya dibaca pada saat baca Quran saja, dan itu hukumnya wajib ketika baca Quran. Bahkan pada saat kita lagi tidak nyaman, ya, tidak nyaman ketika emosinya, ya, membakar, terbakar emosinya itu sehingga kita hanyut dan akan mau membalas, maka dalam hal ini sebaiknya kita baca a'udzubillah. Baca banyak-banyak a'udzubillah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, itu akan mengusir setan. Ya, karena bisikan setan ini luar biasa sekali. Ya, makanya dalam surat An-Nas disebutkan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswis, yang membisikkan di dalam dada manusia itu ada dua. Yang pertama adalah minal jinnati wan nas. Ya, jinnati wan nas, ya, golongannya jin yaitu iblis, ya, dan termasuk juga manusia itu sendiri. Jadi kita, ya, harus tetap stabil, jangan terpengaruh. Ya, jika kita mampu untuk menasihati, silakan dinasihati orang-orang yang mengejek dan mengucilkan tadi. Tetapi kalau kita tidak mampu menasihatinya, ya, kita diam saja. Mudah-mudahan, ya, dengan berjalannya waktu nanti Allah yang akan menjawabnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz terkait 4 pilar utama sukses di dunia. Yang pertama, bagaimana tipsnya supaya dapat menahan diri supaya orang lain tidak tersakiti oleh lisan kita ataupun sikap kita yang tidak baik. Yang kedua, bagaimana cara menjaga keistiqomahan kita dalam kejujuran baik sikap ataupun perkataan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Ya, semoga saya ingat yang kedua tadi jujur, ya. Untuk yang pertama, bagaimana caranya, ya, agar kita dalam perkataan, dalam perbuatan tidak menyakiti orang lain, yaitu sebenarnya kembali kepada akhlak tadi, ya, kembali kepada husnu khulqin. Ya, kita itu berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Semakin kita perbaiki, insya Allah nanti akan semakin bagus perkataan kita. Ya, kata-kata yang keluar, ya, dengan cinta, ya, dengan ikhlas, yaitu biasanya akan membawa pengaruh kepada orang yang mendengarkannya. Ya, saya sering sampaikan, ya, kepada siapapun, saya itu belajar ilmu ini alhamdulillah dengan izin Allah, ya, karena usia saya juga sudah tua. Itu kalau dihitung, ya, itu saya menikmati ilmu itu, ya, lebih kurang sebenarnya nikmat ilmu yang saya dapatkan itu sebenarnya usia sekitar 12 tahun, ya, sampai 21 tahun. Ya, itu nikmat yang paling saya rasakan dalam menuntut ilmu. Setelah 21 tahun sampai ke atas itu hanya untuk sekedar memantapkan dan mentajamkan ilmu. Tapi sebenarnya ilmu yang saya dapatkan, mungkin sepertinya ini semua sepakat, ya, siapapun orangnya, ya, termasuk ulama-ulama yang lain atau para asatizah yang lain yang hadir di sini, ya, itu pasti mengalami nikmatnya menuntut ilmu itu bukan pada saat setelah kuliah atau misalnya usia 25 tahun ke atas, bukan. Tapi sebenarnya nikmat ilmu itu ada pada saat usia 12 tahun, ya, sampai 20 tahun atau 21 tahun. Itu yang saya rasakan untuk pribadi saya. Makanya
guru yang saya ingat dalam kehidupan saya, bahkan mimpi-mimpi saya ya kepada guru saya itu bukan ya, kita hanya bilang aja itu mungkin keikhlasan yang luar biasa, bahwasanya ulama-ulama ini luar biasa ya, yang mengajarkan kita keikhlasannya ya, sampai apa yang saya baca dalam buku itu saya ingat lagi orangnya ya. Jadi saya punya kitab itu banyak coret-coretannya ya, banyak tulisan-tulisan ketika guru menyampaikan itu terbayang guru saya sendiri. Ketika beliau mengucapkan ini terbayang wajah gurunya. Subhanallah. Itulah kenapa seperti itu terjadi, karena guru ini ikhlas menyampaikannya. Karena guru ini penuh dengan kecintaan menyampaikannya. Demikian juga kita ya, dalam menyampaikan apapun, nasihat apapun, pernyataan apapun ya kepada orang lain ya, kalau kita mengucapkannya dengan ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin yang terbaik, dan didasari dengan tadi saya sampaikan mulai berakhlak yang baik, itu otomatis ya, orang yang husnul khulqin, yang baik akhlaknya, secara otomatis dia pun akan terpelihara, atau misalnya dia akan diberikan kemudahan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat yang baik juga. Makanya di sini perlu juga saya sampaikan supaya ya kita itu mudah berkata yang baik, maka kita itu coba juga diiringi ya kalimat-kalimat kita itu dengan selalu membaca bismillah dulu sebelum mengucapkan sesuatu, supaya Allah bimbing ya. Bismillah kita ucapkan di awal ya, jangan pula langsung berucap-ucap tapi nggak ada kalimat bismillahnya ya. Biasanya seseorang itu kalau mengucapkan sesuatu dengan bismillah dan ditambah sholawat Nabi, itu biasanya terbimbing. Kenapa? Karena setannya itu nggak ikut, membantunya lebih parah lagi, lebih keras lagi, atau lebih kasar lagi gitu kan. Jadi ucapkan bismillah, lembut dia ya, ucapkan sholawat Nabi, lembut dia ya, karena sholawat Nabi itu melembutkan, memang sangat melembutkan ya. Di kultur ya, ini cerita dikit ya, di kultur orang Arab ya, memang orang Arab ini saya simpulkan ini ya, bahwasanya orang Arab itu tidak bisa dipisahkan ya budayanya dari Islam ya. Terlepas daripada orang Arab itu nanti akan menjadi ahli surga, ahli neraka, itu urusan Allah ya. Karena yang menjadi ukuran kan takwa ya, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini kata Nabi kan ya, bukan di luar ya. Bahkan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang bertakwa. Allah tidak memilih orang Arab aja yang menjadi bertakwa, semuanya bisa bertakwa, menjadi ahli surga, bahkan bisa bersama Nabi. Tetapi ya, di balik ini semua, walaupun tadi saya sampaikan dasarnya udah kita sepakati ya, yang menjadi ukuran adalah takwa, orang Arab itu nggak bisa dipisahkan daripada budaya Islam. Budaya Islam itu nggak bisa dipisahkan daripada orang Arab itu, budayanya tidak bisa dipisahkan dari Islam. Tengok aja ya, yang sudah pernah di Arab, kalau misalnya ada seseorang naik mobil, menabrak mobil menabrak mobil orang lain ya, kemudian setelah itu keluarlah supirnya dua-dua. Kalau di Indonesia biasanya bertengkar ya, bertengkar bisa sampai pukul-pukulan kan gitu kan, pukul-pukulan. Tapi di Arab itu kalau yang seperti ini, tahu nggak ya, kalau misalnya ada yang mendamaikannya dan dia langsung suruh dua-duanya, kalian ini ya bertengkar, boleh kan, bertengkar memang itu alamiah, biasa bertengkar. Tapi ketika ada orang lain mengingatkan mereka, sholli ala nabi, shollu ala nabi, itu langsung ya, langsung lunak hatinya, langsung sejuk hatinya. Disuruh ngapain? Suruh aja shollu ala nabi, salawat aja kalian, suruh salawat aja, udah selesai begitu. Makanya ya zikir-zikir ya lisan ini ketika mau mengucapkan sesuatu tidak hanya harus acara resmi aja, mau pidato ya, khutbah baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, enggak seperti itu. Kita ini mengucap ketika memulai perkara, wa kullu amrin, setiap perkara, yubda'u bi bismillah
ya ucapkan dengan bismillah, awali bismillah semuanya. Salawat Nabi kita, salawat Nabi atau bismillah, insya Allah nanti lisan kita ini mengucapkan apapun akan Allah bimbing dengan izin Allah. Ya, walaupun mungkin ada salah-salah juga, yaitu biasa karena kita manusia, kita bukan Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad itu pasti ya perkataannya benar. Jawaban pertanyaan yang kedua adalah tentang jujur tadi ya. Gimana? Bagaimana cara menjaga keistiqomahan dengan dalam kejujuran baik sikap ataupun Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan ya bahwa jujur ini penting ya. Udah saya sampaikan tadi di awal bahwasanya supaya kita menjaga jujur, supaya jujur tadi udah disampaikan minimal ada 4 untuk menjaga agar tetap jujur ya, walaupun manusia ini kan hatinya bisa berbolak-balik ya, makanya dalam bahasa Arab qalbun itu artinya berbolak-balik sebenarnya ya. Qalbun dalam bahasa Arab, kalimat qalbun itu dalam bahasa Arab artinya berbolak-balik ya, litaqallubihi, berbolak-balik. Makanya kita itu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati ya, sabbit qalbi ya, teguhkan ya hatiku ini di dalam agamamu, di dalam ketaatan kepadamu, di dalam keimanan. Itu maksudnya. Nah, jadi ketika hati ini berbolak-balik ya wajar aja manusia itu hari ini dia salah dikit, besok dia baik begitu ya. Tapi usahakan jangan pula setiap hari nggak baik ya. Kalau seandainya manusia itu bisa bertahan baik terus, ya itu bukan manusia namanya. Itu namanya malaikat ya. Malaikat itu imannya tidak bertambah, imannya tidak berkurang. Imannya malaikat tidak bertambah, tidak berkurang, stabil. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, malaikat itu tidak pernah ya menentang Allah, tidak pernah menyalahi apa yang sudah Allah perintahkan ya, dan mereka amanah. Maksudnya betul-betul melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah. Enggak ada mereka tambah-tambah. Itulah malaikat. Tidak bertambah imannya, tidak berkurang imannya. Syaitan bertambah imannya atau enggak? Tidak bertambah. Syaitan itu tidak bertambah imannya ya, dan bertambah pula ya kekufurannya. Itu syaitan ya. Imannya berkurang terus, imannya berkurang. Itu syaitan. Tapi tidak bertambah. Manusia imannya bertambah, imannya bisa berkurang sesuai dengan kondisinya hari itu. Al-imanu yazidu wa yanqus, itu akidah kita ya. Al-imanu yazidu wa yanqus, imannya manusia ini ya yazid, bertambah, wa yanqusu ya, yazidu bit taati ya, bertambah iman kita dengan ketaatan. Kalau kita taat, kita beribadah ya, kita bagus ya, maka bertambah iman kita. Wa yanqusu, iman manusia itu ya berkurang bil maksiyah, kalau kita berbuat maksiat, jika kita berbuat dosa, jika kita ya menyepelekan dosa, maka ya wayang kusu ya berkuranglah ya keimanan kita itu. Maka tadi kesimpulannya yang ditanya tadi ya, untuk membantu kita agar menjadi pribadi yang jujur, pertama muraqabatullah, kita harus selalu ingat bahwa Allah itu bersama kita, Allah mengintai, Allah melihat kita, Allah itu ya mengawasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah disampaikan, harus memiliki sifat haya, sifat malu ya, harus selalu ada malu dalam diri kita ya, malu dalam berbuat yang tidak baik. Malu itu dimunculkan, ditumbuhkan, dikembangkan ya dalam diri ini. Kemudian yang ketiga yaitu selalu bermajelis, bersahabat dengan orang-orang yang solih, dengan orang-orang yang baik supaya tertular kebaikannya. Yang ketiga, yang keempat adalah selalu berdoa ya, berdoa agar Allah menjadikan kita orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apa janji Allah untuk orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, contoh anaknya di sekolahkan pesantren? Syukur.
Apa? Hah? Gimana? Janji orang tua mendidik anaknya dengan baik. Apa janjinya? Janji Allah. Hah? Janji Allah untuk orang tua yang mendidik anaknya dengan baik. Oh. Ya, jadi itu sudah menjadi ya sesuatu yang diajarkan ya di dalam Islam ya, karena anak adalah amanah ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan orang-orang yang memuliakan anak ya. Bahkan Luqmanul Hakim juga dalam surat Luqman sudah menjelaskan ya, ya bunayya la tusyrik billah ya. Pertama diajarkan adalah bertauhid kepada Allah ya. Kemudian addibu ya, addibu auladakum ya, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, ajarkan anak-anakmu dulu beradab ya. Kemudian apalagi banyak hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya kemuliaan kepada orang tua yang mendidik anak itu luar biasa ya, sampai disebutkan ini saya simpulkan aja, ketika orang tua bersedia, ketika orang tua berkorban untuk menjadi guru anak itu sendiri ya. Mohon maaf, saya bukan mengatakan kalau seandainya ada orang tua menitipkan anaknya kepada sekolah dan pesantren, apakah orang tuanya salah atau enggak ya. Sebenarnya tanggung jawab pertama ya, terutama 7 tahun pertama ya, dari usia bayi ya sampai 7 tahun, itu tanggung jawab kita dulu ya, untuk ya menjadikan diri kita sebagai guru anak-anak, menjadi tauladan untuk anak-anak kita ya. Ketika orang tua berkorban, berusaha, bersedia menjadi guru untuk anak-anak, itu nanti nilainya pasti tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul Quran ya. Anak-anak ketika seseorang itu yang suka membaca Quran di dunianya, atau yang suka menjadi ahli Quran, yang menjadi sahabat Quran di dunia, nanti di alam kuburnya setelah dibangkitkan dari alam kuburnya di hari kiamat, itu akan semuanya bangkit kecuali sahibul Quran yang ditemani Quran itu sendiri ya, kecuali yang bersahabat dengan Al-Quran, itu nanti yang akan didampingi langsung oleh Al-Quran. Jadi Quran itu mendampingi ya, mendampingi orangnya ya, mendampingi kita yang menjadi sahibul Quran ini misalnya. Terus setelah itu baru ya, di akhir hadis itu disebutkan ya, bahwasanya ya Al-Quran itu membawa kerajaan dan mahkota kepada anak ini ya, diberikan kerajaan yang abadi yaitu surga kepada anak ini, kepada orang yang sahibul Quran ya. Terus diberikan juga mahkota kepadanya, dan diberikan jubah ya, diberikan pakaian yang mahal harganya, yang gak pernah dipakai oleh kedua orang tuanya. Dan ketika itu kedua orang tuanya bertanya, kenapa aku diberikan jubah juga ya, padahal mungkin orang tuanya nggak seperti anaknya lah ya, untuk dalam hal Al-Quran ya, mungkin masih pas-pasan ya. Tetapi ternyata orang tua ini walaupun tidak termasuk yang ahli Quran, tetapi rupanya waktu kecilnya dia yang mengajarkan langsung anaknya Al-Quran. Disitulah peran orang tua. Makanya kita sebagai orang tua ini contoh ya, jangan melepaskan tanggung jawab kita pendidikan anak. Kalau kita menitipkan anak kita ke sekolah dan pesantren, jangan pula kita tidak ada peran mendidiknya sama sekali. Memang benar ketika dididik di sekolah dan di pesantren memang sudah dominannya maksimalnya guru yang mendidik karena waktunya sudah lama. Tapi orang tua juga harus punya peran ya, tidak harus misalnya 24 jam bersama anak, apalagi sudah masuk pesantren, tapi ada waktu bersama anak, 1 jam bersama anak, 2 jam bersama anak, 5 menit atau 10 menit bersama anak. Nah, itu namanya peran orang tua. Jadi pendidikan itu tetap ada sampai mereka balik ya, sampai mereka balik, itu tanggung jawab orang tua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pertanyaan yang terakhir, Si ada. pertanyaannya terkait dengan pilar keempat, yaitu hifdzul fitur amatin, bersih dari makanan yang haram atau menjaga makan. Di sekitar Al-Fitran ini ada banyak tumbuhan dan buah-buahan. Apakah sudah boleh dimakan oleh kita para pegawai tanpa harus izin lagi, seperti jeruk, jamu, Ya. mangga dan lain-lain? Barakallahu fikum. Baik. Yang pertama secara fikih ya udah saya sampaikan, ketika ada buah jatuh ya dari pohonnya dan posisi jatuhnya bukan di tanah pemiliknya, ya misalnya jatuhnya di jalan, itu halal dimakan, ya halal dimakan, kecuali bagi yang mau menjaga diri. Tadi sudah saya contohkan Imam Syafi'i, ya itu namanya bukan lagi menjaga tapi menyempurnakan namanya, ya menyempurnakan, ya silakan aja, ya itu namanya wara', ya zuhud dan wara'. Tapi ketika fikih boleh, ya boleh aja, itu dibolehkan. Tapi kalau seandainya buah itu jatuhnya masih di dalam tanahnya pemiliknya, itu ya sebaiknya nggak diambil, karena itu masih dalam, ya dalam ini dia kan, dalam apa namanya itu, dalam tanggung jawab atau dalam kepemilikan ya yang punya tanah, ya begitu. Kecuali yang punya tanah bilang ya mau jatuh nggak jatuh silakan diambil, ya itu beda lagi kan, ya itu beda lagi. Demikian juga kalau misalnya buah itu ya masih ada di atas, belum jatuh, ya belum jatuh ke tempat umum, ya maka dalam hal ini ya sebaiknya meminta izin dulu daripada nanti makan yang haram. Ya minta izin kepada siapa? Ya meminta izin kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya nggak ada, bagaimana Ustadz? Ya kepada yang menjaga kebunnya. Menjaga kebunnya siapa? Apakah menjaga kebunnya udah dapat amanah atau belum? Maka kita boleh minta izin kepada mereka. Contoh misalnya di ABSB, pemiliknya bukan di Alfitian orangnya, ya tinggalnya misalnya di Jakarta atau di luar negeri. Maka dalam ini tanya dulu kepada wakilnya. Wakilnya siapa di sini? Ya wakilnya adalah orang yang paling yang diberikan amanah menjadi pimpinan di sini. Itu namanya wakil, berarti wakil yang ditanya. Itu jadi sampai seperti itu kita detail harus menyelesaikan masalah-masalah ini. Ya jangan sampai nanti kita ambil, ya ternyata belum diizinkan atau belum diridhoi. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah untuk kita, ya menjaga agar jangan terlalu mudah untuk ya mengambil, memutuskan, ya akhirnya tidak menjadi halal untuk kita. Wallahu alam. Cukup aja, waktunya udah habis. Doa aja. Insyaallah, tabarakallah, syukur jazakan kepada seluruh para penanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Untuk melengkapi majelis ini, marilah sama-sama kita berdoa, yang insyaallah doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Taufik Fa'alaihi falyatafaddal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, acara yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya saya selaku MC, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum